Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program renungan kita pada saat hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Engkau yang mengerti isi hati kami, Engkau yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, Engkau sendiri yang akan menjangkau umat-Mu. Engkau sendiri yang akan melawat umat-Mu dengan firman-Nya. Urapi kami, urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah puji Tuhan, saat ini saya memberi tema renungan kita pada saat ini, yaitu tentang hal berdoa. Sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita ya, hal berdoa. Kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kita baca ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya akan membaca satu ayat lagi di dalam suratan Tesalonika, 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Singkat saja ayatnya ya, tetaplah berdoa. Saya katakan tadi bahwa berdoa itu merupakan istilah yang sudah biasa kita dengar, sudah biasa kita lakukan. Tokoh-tokoh Alkitab banyak kali kita ketemukan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Mereka tekun berdoa. Mereka adalah pendoa-pendoa yang sangat luar biasa, yang banyak melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di saat kita berdoa? Di saat kita dapat melakukan doa itu. Bukan hal yang biasa. Tetapi di saat kita dapat berdoa, yang terjadi adalah kita dilayakkan oleh darah anak domba Allah. Di saat kita bisa berdoa, artinya kita dilayakkan oleh darah anak domba Allah. Dan kita harus sadari dan kita harus bangga. Darah anak domba Allah yang begitu mahal itu melayakkan kita supaya kita bisa berdoa. Kita bangga, saya pribadi bangga. Saya datang di hadapan Tuhan dengan dilayakkan oleh darah anak domba Allah, saya merasa bangga. Dan kemudian pada waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan. Hubungan komunikasi dengan Tuhan. Kita sanjung nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan. Kita bersyukur atas segala sesuatu yang sementara terjadi. Yang sementara berlangsung. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada beserta dengan kita dan Dia ada untuk menolong saudara dan saya. Itu di dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Yang kemudian berikutnya adalah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Jangan kita malu mencurahkan isi hati. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi beban saudara?
saat ini juga, mari kita curahkan itu. Kita bercerita. Kita orang yang ditebus oleh darah Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak malu bercerita. Kita mencurahkan isi hati kita. Kenapa kita tidak malu berterus terang kepada Tuhan? Karena yang pertama, dia mau mendengar. Dia ingin mendengar ucapan syukur saudara. Dia ingin mendengar apapun yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan saudara. Dia ingin mendengar kesaksian saudara, ucapan-ucapan saudara. Dia ingin mendengar itu. Kalaupun kita memiliki beban berat, kita curahkan isi hati kita, dia ingin memberi solusi. Dia bukan hanya ingin mendengar, tetapi Tuhan kita memberikan solusi. Dia ingin memberikan jalan keluar. Saudara tahu, di saat komunikasi yang indah seperti ini di dalam doa, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengambil peran penting di dalam doa kita. Kenapa Roh Kudus mengambil peran penting di dalam doa kita? Karena Roh Kudus ingin membantu kita di dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kita tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana membuat kata-kata yang indah dengan Tuhan. Tetapi Roh Kudus membantu saya dan saudara berkomunikasi, berkata-kata, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kalau Roh Kudus sudah turun dan Roh Kudus membantu kita di dalam kita berdoa, di dalam kita berkomunikasi, kita rasakan kehadiran Tuhan, kita rasakan kebesarannya, kita rasakan keindahannya, kita rasakan kemuliaannya. Di situ saudara-saudara kita bisa memperoleh kekuatan. Dan Alkitab berkata bahwa kondisi seperti ini di akhir zaman merupakan satu kekuatan. Merupakan satu hal yang sangat luar biasa kita miliki, orang percaya miliki. Karena di akhir zaman, saudara-saudara, hari Tuhan itu tidak bisa diantisipasi dengan cara apapun. Selain kita berdoa, selain kita memuji nama Tuhan, selain kita bergaul dengan Roh Kudus lewat doa kita, maka dikatakan di dalam Lukas 21 ayat yang ke-36 tadi bahwa kita memperoleh kekuatan. Dalam terjemahan lain dikatakan full strength, kekuatan penuh untuk luput dari semua yang akan terjadi pada akhir zaman. Kita memperoleh kekuatan. Kita sudah bersekutu dengan Tuhan, ya, kita sudah merasakan keindahan, keintiman dengan Tuhan, kita memperoleh kekuatan. Jadi saudara, banggalah saudara saat ini. Kalau saudara bisa berdoa, saudara bisa mengucapkan kata-kata yang indah bagi Tuhan. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa menyampaikan sesuatu yang mengagungkan nama Tuhan. Bangga itu saudara-saudara, karena apa? Roh Kudus juga ada dengan kita, Roh Kudus juga menolong kita, Roh Kudus juga memberikan kekuatan, full strength, kekuatan penuh bagi kita, sampai Ia datang pada kali yang kedua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar renungan firman Tuhan tentang berdoa Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi ini hal yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Karena Roh Kudus akan membantu kami dalam setiap kelemahan kami. Di mana satu waktu kami tidak bisa mengucapkan kata-kata di dalam doa kami. Tetapi Roh Kudus Engkau sudah berikan bagi kami untuk membantu kami dalam kelemahan kami ya Tuhan. Di saat kami lemah, di situ kami kuat karena ada Roh Kudus yang menyertai kami. Meteraikan firman-Mu bagi kami. Jangkau semua jiwa-jiwa, semua umat-Mu yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Gerejaku adalah rumahku.